PT Kereta Api Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai KAI adalah perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak dalam menyediakan jasa angkutan kereta api. PT KAI telah berdiri sejak tahun 1945 dengan nama Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, dan sejak itu KAI telah menyediakan layanan transportasi untuk penumpang maupun pengangkutan barang di Indonesia. Visi PT KAI dalam mewujudkan perusahaan jasa transportasi kereta api yang unggul, modern, dan terpercaya terus diupayakan baik dengan menjaga performa operasional harian, berinovasi dalam pengembangan layanan digital seperti KAI Akses, serta mengimplementasikan teknologi modern seperti kereta listrik dan proyek kereta cepat. Hal tersebut dilakukan PT KAI sebagai komitmen mereka dalam memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi para pelanggan. PT KAI telah melayani jutaan penumpang setiap tahunnya dengan mengoperasikan jaringan kereta api yang luas, dengan panjang lintasan mencapai lebih dari 7.000 km dan memiliki ratusan stasiun yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sebagai perusahaan yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan transportasi nasional, PT KAI bukan hanya sekedar penyedia jasa transportasi, namun juga mitra strategis dalam meningkatkan konektivitas dan perekonomian Indonesia. Terbukti, dengan PT KAI telah menerima berbagai penghargaan, seperti penghargaan pada Anugerah BUMN 2025 sebagai BUMN dengan transformasi digital perusahaan terbaik dan strategi pertumbuhan perusahaan terbaik. Sebagai salah satu BUMN strategis, PT Kereta Api Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menjaga kualitas layanan dan kepercayaan publik, PT KAI secara konsisten menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam budaya kerjanya. Pertama, berorientasi pelayanan. Hal ini tampak dari penyediaan ruang tunggu yang nyaman, layanan refund tiket secara online, hingga customer service 24 jam yang siap membantu. Kedua, akuntabel. PT KAI menjalankan pelaporan keuangan yang transparan, diaudit oleh lembaga independen, serta menyediakan kanal resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan pengaduan. Ketiga, kompeten. Karyawan KAI secara rutin mengikuti pelatihan keselamatan, sertifikasi masinis, hingga pengembangan keterampilan berbasis teknologi digital. Keempat, harmonis. Nilai ini diwujudkan melalui fasilitas ramah disabilitas seperti jalur landai, guiding block, lift, dan kursi prioritas agar seluruh penumpang dapat merasa aman dan nyaman. Kelima, loyal. Bentuk loyalitas ditunjukkan melalui program mudik gratis setiap tahun, serta komitmen untuk tetap mengoperasikan layanan meski dalam kondisi darurat. Keenam, adaptif. PT KAI berinovasi melalui aplikasi KAI Akses, sistem e-boarding pass, hingga penggunaan teknologi facial recognition di beberapa stasiun besar. Ketujuh, kolaboratif. PT KAI aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk integrasi antar moda bersama MRT, LRT, dan Transjakarta demi menghadirkan transportasi publik yang lebih terhubung. Dengan penerapan nyata tersebut, PT KAI menunjukkan bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya prinsip, tetapi juga praktik yang memperkuat pelayanan publik. PT Kereta Api Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan nilai berakhlak, terutama dalam memastikan konsistensi penerapan nilai di seluruh lini operasional dan manajerial. Penginternalisasian nilai berakhlak tidak hanya diperlukan pada level kebijakan, tetapi juga pada perilaku keseharian pegawai, sehingga tercipta keselarasan antara standar layanan perusahaan dan harapan masyarakat. Adapun tantangan penerapan nilai berakhlak yang dihadapi, berorientasi pelayanan, masih terjadinya keterlambatan perjalanan kereta api. Salah satu kendala klasik adalah keterlambatan akibat perbaikan rel atau jalur. Hal ini menyebabkan pelanggan tidak mendapatkan pelayanan tepat waktu. Akuntabel. Pendanaan perawatan infrastruktur tidak memadai.
Pembiayaan perawatan prasarana seringkali tidak mencukupi kebutuhan aktual KAI yang mengakibatkan backlog yang cukup besar. Kompeten, lingkungan kerja yang menantang, shift malam, dan stres. Tuntutan operasional PT KAI seperti bekerja di shift malam dan beban kerja fisik yang tinggi menimbulkan risiko kelelahan dan stres. Kondisi ini mengancam performa dan konsistensi kompetensi SDM. Harmonis, konflik lahan dengan masyarakat lokal. Adanya konflik lahan antara warga dengan PT KAI di Cirebon pada 21 Juli tahun 2020. Loyal, perubahan kepemimpinan yang cukup sering. BUMN termasuk PT KAI rentan terhadap rotasi direksi atau kebijakan manajerial karena faktor politik. Pergantian yang terlalu sering atau drastis dapat mengikis loyalitas pegawai karena mereka kehilangan keyakinan atas kesinambungan arah perusahaan. Adaptif, kurangnya penggunaan teknologi digital secara optimal. Aplikasi KAI Akses masih belum user-friendly. Banyaknya pengguna melaporkan bug, kesulitan login, serta keterbatasan fitur seperti perubahan jadwal dan pembayaran. Kolaboratif, kolaborasi lintas sektor dalam strategi masa depan. Tantangan bagi perusahaan untuk memperkuat sinergi dalam proyek-proyek kolaboratif, terutama yang terkait transformasi digital dan logistik skala besar, agar efisien dan efektivitas layanan semakin optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, PT KAI menyiapkan strategi yang berkesinambungan, di antaranya melalui penguatan program internalisasi budaya kerja berbasis berakhlak, pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi pegawai, pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap standar layanan. Selain itu, perusahaan juga mendorong keterlibatan aktif pegawai dalam inovasi pelayanan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap profesi sebagai insan PT KAI. Dengan strategi ini, PT KAI bertekad agar nilai berakhlak tidak sekedar menjadi jargon, tetapi benar-benar terwujud dalam perilaku dan layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari PT Kereta Api Indonesia, kita bisa memahami bahwa untuk terus dapat eksis dan konsisten dalam menyediakan layanan transportasi di Indonesia, PT KAI terus melakukan perbaikan, melakukan berbagai adaptasi dengan teknologi dalam menjawab berbagai tantangan masa kini untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mudah, nyaman, dan aman bagi para pelanggannya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen mereka dalam memberikan layanan optimal. Peningkatan kompetensi karyawan dengan berbagai pelatihan, serta melibatkan karyawan secara aktif dalam inovasi pelayanan, mampu menumbuhkan rasa bangga serta loyalitas setiap insan KAI, serta kolaborasi lintas sektor menjadi strategi PT KAI dalam usahanya mewujudkan nilai berakhlak yang tidak hanya membentuk budaya kerja unggul di internal organisasi, tetapi juga turut membangun kepercayaan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang humanis, profesional, dan berkelas dunia.